juga Bu. Terkadang juga misalnya judi online dan yang salah lainnya. Ada yang pernah mengalaminya nggak? Saya salah satu itu pinjol. Iya. Awalnya saya pikir cukup, tapi ternyata uang saya habis sebelum akhir bulan gitu Bu. Saya juga Bu, begitu gajian saya langsung beli barang yang saya inginkan tanpa memikirkan hal yang lain. Saya sering tergoda dengan diskon Bu. Rasanya saya kalau nggak beli, tapi ujung-ujungnya jadi boros. Nah, hal itu wajar terjadi. Nah, hal-hal tersebut itu bisa disebabkan karena 3 hal. Yang pertama itu kalian tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran kalian dengan baik. Nah, yang kedua itu kalian itu sering sekali kayak tergoda diskon. Untuk memenuhi kebutuhan kalian itu kalian bisa tiba-tiba kayak melakukan hal yang salah tadi, kayak pinjol, judol, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu kalian tidak mempunyai sistem pengaturan uang yang jelas. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengelola keuangan itu dengan baik. Nah, kita juga nantinya akan melakukan praktik menyusun anggaran. Gitu. Jadi teman-teman, hal yang pertama yang akan kita lakukan kali ini yaitu latihan mencatat pengeluaran harian. Nah, sekarang coba ingat lagi deh pengeluaran teman-teman selama 3 hari terakhir ini. Bu, saya baru sadar ternyata sehari bisa menghabiskan uang 50.000 hanya untuk jajan kopi dan snack lainnya. Wah, iya. Cuma kopi. Saya juga Bu. Saya lebih banyak menghabiskan uang untuk transportasi online dibandingkan naik angkot. Padahal naik angkot kan murah kan Bu? Saya Bu, ternyata selama ini saya sering beli barang-barang yang tidak begitu penting. Awalnya tuh pengeluaran kecil, tapi lama-lama kalau dikumpulkan tuh jadi besar. Iya, kayak gitu Bu. Sama aku juga. Ya. Nah, selanjutnya kalian akan dilatih mengenai keterampilan menyusun anggaran. Nah, keterampilan ini akan menggunakan metode 50, 30, dan 20. Nah, dari kalian sendiri ada yang tahu nggak metode itu seperti apa? Nggak tahu. Tahu. Kalau tidak salah itu cara pembagian uang menjadi 3 bagian ya Bu? Tiga bagian. Apa sih Bu? Nah, betul sekali. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya metode tersebut. Nah, ini itu cara pembagian uang dengan 50%. Nah, 50% ini untuk kebutuhan pokok kalian, misalnya seperti makan, untuk tempat tinggal atau kos, dan untuk kebutuhan penting lainnya seperti transportasi. Nah, yang 30% ini kalian gunakan untuk keinginan kalian, misalnya itu untuk beli barang-barang, hiburan, atau jalan-jalan. Nah, yang terakhir ini kalian gunakan untuk dana tabungan atau investasi. Nah, kalian itu bisa gunakan untuk dana darurat, tabungan, dan buat hal-hal urgent lainnya. Nah, untuk melengkapi metode yang 50, 30, dan 20 itu agar kalian bisa menabung, nah ini ada sistem menabung yang namanya sistem amplop. Nah, pertama-tama kalian boleh menyiapkan amplop. Nah, kalian itu bisa tulis di amplopnya ini, misalnya yang pertama itu kayak kebutuhan pokok, yang kedua buat hiburan, yang ketiga itu buat tabungan. Nah, kalian itu memasukkan uang kalian ke dalam amplop ini. Nah, kalian itu boleh menggunakan uang yang ada di dalam tabungan ini, tetapi jika uang yang di dalam tabungan ini sudah habis, kalian tidak boleh menggunakan yang dari amplop lain. Nah, misalnya tuh kalian di amplop hiburan kalian tuh habis, nah kalian tuh gak boleh nih ngambil lagi di amplop buat kebutuhan pokok kalian. Oke. Ngerti Bu. Wah, saya merasa metode ini cocok untuk saya, lebih disiplin gitu. Saya juga, saya bisa melihat langsung uang saya di dalam amplop itu. Saya mau coba, tapi saya lebih suka aplikasi keuangan. Apakah bisa diterapkan di situ Bu? Aku juga sama Bu kayak dia, pakai aplikasi. Iya. Bagi kalian yang suka menggunakan HP dan mungkin menurut kalian lebih ribet gitu kalau menggunakan amplop, nah kalian bisa menggunakan aplikasi digital untuk mengatur uang kalian menjadi kategori-kategori, dan kalian bisa menggunakannya berbentuk saldo, tidak berbentuk uang. Oh, begitu ya. Oh. Ngerti Bu. Tidak. Ayo. Nah, gak kerasa nih teman-teman, sesi kita kali ini telah berakhir. Nah, dari sesi kita kali ini, setelah kalian mendapatkan pengetahuan, terus kalian juga udah mendapatkan keterampilan, nah dapat disimpulkan gitu ya, dengan bercanda seperti itu, kalian tuh bisa lebih sadar dan terhindar dari kebiasaan menghabiskan uang di tengah bulan gitu. Kalian juga jadi bisa meminimalisir gitu kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti judi online ataupun pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan kalian tersebut. Nah, dengan latihan ini kalian itu bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan. Nah, sekarang saya tanya, dari semua yang kita bahas hari ini, apa kebiasaan keuangan yang ingin kalian ubah? Menjaga
belajar mengelola keuangan kalian supaya menjadi lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.